Dan lebih jauh kita akan membahas bersama dengan Firman Wijaya, pakar hukum pidana yang juga akan kita bahas mengenai obstruction of justice. Selamat sore, Mas Firman. Selamat sore, Mbak. Ya, dalam catatan Anda, Mas Firman, apa saja dan siapa saja obstruction of justice yang paling menyorot perhatian publik? Ya, tentunya pertama memang kalau saya mencermati jalannya kasus ini, ya obstruction of justice itu kan memang lebih kepada soal siapa saja yang melakukan tindakan yang secara potensial dia mengganggu, menghambat, merintangi ya proses peradilan. Nah, sering diistilahkan sebagai pending judicial process. Jadi Mas Firman. Bagaimana aktivitas itu sedang memang berpotensi memang berpotensi untuk mengganggu jalannya proses peradilan. Jadi katakanlah ada tindakan yang sifatnya gangguan terhadap electronic evidence, ya, satu alat bukti berupa dokumen elektronik yang memang tujuannya untuk kepentingan pembuktian, tetapi ada mens rea, ada niat untuk menghapus, merubah isi daripada konten terhadap satu elektronik evidence atau bukti evidence yang membuat perkara itu menjadi tidak jelas atau menjadi kabur atau gangguan terhadap proses peradilan. Itulah pelaku utama yang diberikan oleh para terdakwa di sini. Rasa-rasanya memang pasal ini bisa menjangkau orang-orang, para pelaku, termasuk saudara Baikuni ini, karena siapapun dia, termasuk Jenderal Hendra, dan cermati keterangan terdakwa di sini, bukan persoalan dia membantah Pak Firman, mengakui ya. Dia menimbulkan gangguan, menghalangi nggak proses peradilan, terutama kaitan dengan bukti elektronik. Nah, karena itulah sekarang tinggal bagaimana proses pembentukan keyakinan hakim, pembuktian ke arah sana atau tidak. Nah, inilah yang saya sebut sebagai pending judicial process. Proses peradilan dalam ungkapan kasus pembunuhan Yosua ini terganggu tidak? Ya, terhalangi tidak? Secara substansi materinya menjadi kabur atau rusak tidak alat buktinya karena tindakan-tindakan yang dilakukan yang sifatnya obstruction tadi, yang sifatnya bisa mempending, menghambat, menghalangi satu proses peradilan. Ini pasal ini cukup ini, Pak, pasal karet ya. Rasa-rasanya agak sulit untuk bisa lepas dari pasal-pasal ini, gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan bukti elektronik. Nah, di sini aspek mens rea-nya, aspek niat jahatnya itu memang harus tertuju pada perbuatan yang secara faktual. Ya, secara faktual ada tindakan yang sifatnya merusak, menghalangi, merubah, dan punya dampak terhadap gangguan pembuktian di dalam proses peradilan. Saya rasa itu. Baik. Pak Firman, tadi karena ada kendala teknis, bisa Anda ulangi lagi siapa saja, Pak, dari obstruction of justice ini yang paling menyorot selain Baikuni? Ya, jadi sebenarnya kalau melihat beberapa terdakwa di sini, Pak Baikuni, kemudian termasuk Pak Hendra ya. Kemudian satu lagi siapa, saya lupa ini, yang jelas tiga-tiganya sudah mengajukan pembelaan pada hari ini yang dituduhkan sebagai tindakan obstruction of justice. Menurut saya bukan persoalan satu dengan yang lain, itu perlu saling mengenal atau tidak. Relasi semacam itu tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting kalau obstruction of justice itu ada masuk kaitan dengan pending judicial process, mempending atau mengganggu, menghambat, yang sifatnya bisa merusak elektronik evidence, merusak alat bukti dan sebagainya, sehingga membuat perkara menjadi tidak terang, menjadi kabur. Nah, inilah hambatan terhadap proses peradilan ini bisa dalam bentuk perbuatan yang agak elastis ini, yang ditujukan pada bukti elektronik. Baik, sudah juga bergabung bersama kami Yonatan Baskoro, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Tanggapan Anda, Yonatan Baskoro, mengenai persidangan hari ini? Ya, dalam hal ini secara substansi sudah sangat dijelaskan oleh senior saya, Bapak Firman Wijaya.
Tetapi kami dalam hal ini, kapasitas saya sebagai tim kuasa hukum keluarga almarhum dalam hal ini sudah tidak mau berdebat lagi terkait dengan proses persidangan yang sudah hampir selesai, di mana sebentar lagi kita sudah masuk ke dalam vonis. Nah, tentu dalam hal ini terkait dengan kasus obstruction of justice, kami tetap dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan tuntutannya yang sebagaimana peran masing-masing dari terdakwa ini sudah jelas tergambarkan dalam uraiannya begitu lengkap. Nah, ini menurut saya justru bagaimana hakim dalam memutus perkara ini bisa melihat asas kemanfaatan dan kepastian hukum ke depan. Sehingga dalam hal ini ketika misalkan seorang polisi diperintah oleh atasannya dan tahu bahwasannya perintah tersebut adalah melanggar hukum, sehingga dalam hal ini bisa diantisipasi ataupun bisa menolak perintah atasan. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalkan dibilang diperintahkan untuk merusak CCTV, sedangkan kita tahu merusak CCTV itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Apalagi dalam hal ini tadi ada pengerusakan evidence atau pengerusakan bukti, tentu itu ancaman hukumannya tidak main-main. Dalam Undang-Undang ITE merusak barang yang mengandung informasi elektronik itu bisa sampai 10 tahun, dan bahkan di dalam kewenangan setiap anggota polisi dalam hal ini, jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, di dalam wewenangnya tentu itu ada hukuman yang ditambah sepertiga gitu. Jadi dalam hal ini majelis hakim bisa saja memutus lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Saya rasa demikian, Mbak. Ya, Mas Yonatan, bagaimana Anda melihat obstruction of justice dalam proses penyelesaiannya sejauh ini? Tapi kita jawab nanti ya, Mas ya, karena kita akan mendengar jeda pariwara, kita akan segera kembali. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami.